Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devana Putri Pertiwi dengan NIM 224101019 dari mata kuliah Data Mining kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LKM 1. Jadi di LKM 1 terdapat 6 soal, yaitu yang pertama buatlah array 2D berikut menggunakan NumPy. Terdapat sebuah matriks yang isinya 445, 764, 977, 74, 637. Di sini kita akan membuat array dengan 2D menggunakan NumPy. Nah, array ini terdiri dari 4 baris, 3 kolom. Lalu di sini juga di codingannya terdapat sub array, di mana ini merupakan potongan atau source asli R, yang dimana potongan ini terdiri dari baris kedua hingga ketiga indeks 13 dan kolom kedua hingga ketiga indeks 1.3 dari array asli. Lalu di sini kita akan mengeprint sub array untuk mencetak potongan sub array ini. Array 1.3 hasilnya 6,4. Kita buka Google Colab dulu. Kita coba run. Nah, kita coba run untuk nomor 1. Hasilnya mana ya? Nah, hasilnya 64. Lalu untuk soal kedua, buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy. Jadi di sini kita menggunakan NumPy untuk mencetak array 3 dimensi. Nah, di R sama dengan NumPy array ini tuh yang akan membuat array 3 dimensi menggunakan fungsi ini, NumPy array. Array tersebut berisi 3 sub array yang masing-masing mempersatukan 2 dimensi array. Setiap sub array memiliki 4 baris dan 3 kolom, sehingga menghasilkan array 3 dimensi. Nah, untuk menghasilkan tersebut kita harus print array ini. Dan hasilnya adalah 785, 477, 16, 15, 10. Ini merupakan satu matriks. Nah, kita coba di kolabnya. Kita coba run. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di docs. Lalu untuk nomor 3, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, ini terdapat sebuah matriks yang dimana terdapat
5 baris dan 4 kolom. Lalu di sini kita disuruh untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil, yaitu R kurang bagi 2, I sama dengan 1. Ini mengartikan bahwa pada setiap elemen tadi hasilnya akan menentukan hasil berikut. Lalu untuk soal nomor 4, kita membalikkan sumbu set area 3D berikut. Ini soal dari nomor 2, kalau nggak salah. 3. Oke, nomor 2. Oke. Nah, di sini terdapat area 3D di mana area 3 terdiri dari 3 sub array, masing-masing sub array memiliki 4 area 3 elemen. Terus ini membalikkan sumbu Y di mana iterasi oleh setiap subarray dalam area 3D untuk setiap subarray elemen di dalamnya dibalik urutannya. Ini menggunakan ini. Dan kemudian menggunakan fungsi ini bertujuan untuk elemen-elemen yang dibalik diletakkan di zip agar bisa diakses per kolom. Terakhir, hasil zip tersebut diubah menjadi list dimasukkan ke dalam area 3D reverse ini. Nah, area 3D reverse ini nanti di print dan hasilnya memasukkan ini. Lalu kita ke nomor 5. Di sini ubahlah array pada soal 4 jadi array 2D. Array apa ini? Array soal 4 jadi array 2D berukuran 6x6 dan ini gunakan pintar reshape. Nah, karena array pada soal nomor 4 tuh ini array 3D-nya nomor 4, maka kita tulis yaitu array 3D dengan menulis matriksnya, lalu menggabungkan sub array jadi satu array 2D dengan nampi array besar 6,6. Ini mengubah array 3D menjadi 2D dengan menggunakan nampi reshape nih. Nah, terus kegunaannya untuk menggabungkan sub array menjadi satu array 2D dengan ukuran 6x6. Lalu kita langsung ke print array 2 di hasilnya kita mendapatkan 6 baris 6 kolom karena resepnya itu 6,6 itu 6x6. Dan untuk soal yang terakhir, ubahlah matrik kiri jadi matrik sebelah kanan. Di sini terdapat dua matris yang dimana juga terdapat angka yang sama tetapi terletak di balok yang berbeda. Nah, untuk kodenya ini aku menggunakan def change blocks matrix yang dimana matrik itu parameter. Lalu terdapat sebuah result
yang dimana akan menyimpan hasil-hasil pertukaran dari blok. Nah, di sini terdapat pertukaran matris juga karena aku ingin menukarkan ini dari matris yang kiri ini ke sini, lalu yang blok yang ini ke sini. Nah, blok yang ini ke sini dan blok yang ini tuh ke sini. Jadi kita pindahkan tuh. Nah, pada setiap iterasinya nanti akan diperlukan pengejakan untuk menentukan ke dalam blok mana elemen saat ini akan dipertukarkan. Jadi ini pertukaran ini jika satu kurang dari setengah jumlah baris dan J kurang dari setengah kolom, artinya elemen pada blok kiri atas dipindahkan ke blok kanan. Lalu jika I kurang dari jumlah baris J ini itu maka jadi jika I kurang dari setengah jumlah baris dan J lebih dari sama dengan setengah jumlah kolom, itu artinya elemen pada blok kanan atas dipindahkan ke kiri bawah. Terus jika I lebih dari 1 sama dengan setengah jumlah baris, ini artinya, dan baris J kurang dari setengah jumlah kolom, artinya elemen pada blok kiri bawah dipindah ke kanan atas. Atau kita menggunakan rumus jika I lebih dari 1 sama dengan setengah jumlah baris dan J lebih dari atas sama setengah jumlah kolom, maka artinya elemen pada blok kanan dipindah ke blok kiri. Ini matris awal, yaitu matris kiri ini. Lalu pertukaran blok ini fungsinya untuk menyimpan hasil matris di hasil. Dan hasilnya adalah matris kanan yang ini. Sekian dari presentasi saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis datanya. Jadi di nomor 1 aku mendapatkan hasil di mana diberikan array 2D yang dihasilkan menggunakan NumPy, lalu array yang dihasilkan dan hasil switching dari array awal mengambil baris 1 hingga 2 dan kolom 1 hingga 2 dengan hasil array 6,4, 6,4. Nah, di soal kedua, array 3D diberikan array yang dihasilkan menggunakan NumPy. Di sini kita cuma membuat sebuah array saja, array biasa. Lalu di nomor 3 kita menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris hasil array dan menambahkan 2 pada setiap elemen pada kolom genap. Nah, di nomor 4 kita membalikan sumbu set array 3D, lalu kita mengubah arraynya di array 2D, jadi awalnya array itu 3D kita ubah jadi 2D dengan ukuran 6,6 menggunakan perintah shape. Lalu di soal terakhir kita mengubah matris kiri menjadi sebelah kanan dengan memecahkan jadi 4 balok ditukarkan terus untuk hasilnya sesuai dengan matris kanan. Nah, kesimpulannya saya menunjukkan penggunaan NumPy memanipulasi array 2D dan 3D. Pada array 2D dilakukan switching untuk dimasukkan sub tertentu.
Ada array 3D yang ditambah sudah struktur awalnya. Modifikasi dilakukan pada array dengan menambahkan angka dan pada baris ganjil dan kolom genap. Membalikan fungsi array dilakukan pada array 3D. Secara array 3D diubah menjadi array 2D berukuran 6x6 gunakan set. Lalu otomatis dibagi menjadi 4 blok dan 4 blok tersebut ditukarkan 4 membentuk mesin yang telah dimulai sesuai dengan instruksi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.